Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para akhwat wa ummahat fillah, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Satu ayat dari bab ini sudah kita bahas. Dan sebelum kita melanjutkan kepada ayat berikutnya, di sini kami ingin mengingatkan apa yang mesti diperhatikan terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada beberapa poin yang dibutuhkan oleh siapapun yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, an yakunal insan aliman bil ma'ruf wal munkar. Yang pertama, hendaknya dia berilmu terlebih dahulu tentang yang ma'ruf juga tentang yang mungkar. Siapa yang tidak memiliki ilmu tentang kema'rufan dan dia jahil tentang masalah kemungkaran, maka la yajuzu an ya'mura bihi wa la yanha anhu. Tidak boleh dia memerintah kepada yang ma'ruf juga melarang kepada yang mungkar. Karena ketika orang tidak punya ilmu, ya bisa jadi dia memerintahkan sesuatu yang disangkanya ma'ruf padahal sesungguhnya mungkar. Atau sebaliknya bisa jadi dia itu mengingkari satu perkara yang dia anggap sebagai kemungkaran, padahal itu sesungguhnya adalah kema'rufan. Nah, ini poin yang mesti diperhatikan. Jadi harus punya ilmu terlebih dahulu tentang mana yang ma'ruf dan juga mana yang mungkar. Kemudian yang kedua, an ta'lam bi anna hadzal rajul tarikun lil ma'ruf aw fa'ilun lil munkar. Betul-betul mengetahui bahwasannya orang tersebut meninggalkan yang ma'ruf atau melakukan yang mungkar. Jadi kalau kita ingin mengingkari seseorang, maka harus benar-benar diketahui secara pasti bahwa dialah yang memang melakukan kemungkaran. Jadi tidak boleh ya kita sembarangan ya di dalam menegakkan perkara ini. Ya jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru menjadi tuduhan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui secara pasti apakah dia berbuat ataukah tidak. Dan nanti hitungannya adalah menjadi tuduhan. Dan tentu ini bisa merusak kehormatan sesama muslim. Jadi ini poin kedua yang mesti diperhatikan. Kita betul-betul mengetahui secara pasti orang yang bersangkutan. Orang yang benar-benar meninggalkan perkara yang ma'ruf dan melakukan perkara yang mungkar. Taib. Kemudian yang berikutnya, an yakuna rafiqan
bi amrihi rafiqan fi nahyihi. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia mesti memiliki sifat rafiq, sifat yang latif. Dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan kelembutan, dengan rafiq dan latif, lemah lembut. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, tidak kasar dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan di dalam dinul Islam. Karena sesungguhnya ar-rifqu, sifat kelembutan itu apabila ada pada sesuatu maka dia akan menghiasinya. Ketika terlepas sifat kelembutan ini dari sesuatu maka akan merusaknya. Maka seorang penegak amar ma'ruf nahi mungkar, dia mesti memiliki sifat ar-rifqu, yakni kelemah lembutan. Berikutnya yang ketiga, kita sebutkan secara ringkas saja. Yang keempat, di antara yang mesti diperhatikan oleh siapapun yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah alla yazulul munkar ila ma huwa a'zam minhu. Jangan sampai dia itu mengingkari kemungkaran ya dengan sesuatu yang lebih mungkar, atau mengingkari kemungkaran yang akan mengakibatkan terjadinya kemungkaran lain yang lebih besar. Ini tidak boleh. Ya. Karena tentu ini akan menjadikan sesuatu itu menjadi lebih buruk. Kita mengingkari satu kemungkaran, ternyata pengingkaran kita itu menyebabkan ya orang itu melakukan kemungkaran lain yang lebih besar. Maka dalam kondisi seperti ini kita tahan dulu ya, jangan sampai mengingkari kemungkaran tersebut. Nah, ini yang mesti diperhatikan para jamaah yang dirahmati Allah. Dan tentu seorang hamba Allah yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia mesti melihat sikonnya, situasi dan juga kondisinya. Melihat siapa yang kita ingkari, kemudian apa yang akan terjadi ketika kita mengingkarinya. Nah, ini semua mesti menjadi pertimbangan ya bagi siapapun yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang berikutnya, syarat yang kelima, walaupun di sini masih menjadi perbincangan di kalangan para ulama tentang hal yushtarat an yakuna al-amir wan nahi fa'ilan lima amara bihi tarikan lima naha anhu aula. Apakah disyaratkan orang yang memerintahkan kepada kebaikan itu dia sudah melakukan kebaikan yang diperintahkannya tersebut? Apakah disyaratkan orang yang melarang orang lain dari kemungkaran itu dia harus meninggalkan kemungkaran tersebut? Apakah disyaratkan seperti itu ataukah tidak? Dikatakan oleh para ulama, was-sahih, pendapat yang sahih dalam masalah ini, annahu la yushtarat, bahwasanya tidak disyaratkan orang yang amar ma'ruf dia harus lebih dulu mengerjakan kema'rufan itu. Tidak disyaratkan orang yang nahi mungkar dia adalah juga orang yang meninggalkan kemungkaran tersebut. Tidak disyaratkan. Artinya bisa saja orang itu masih melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi dia mencegah orang dari sesuatu yang tidak baik yang ada pada dirinya itu. Jadi tetap ya amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Walaupun kita belum sepenuhnya mengerjakan yang ma'ruf tersebut dan belum sepenuhnya meninggalkan yang mungkar tersebut, tetap ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tentu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara yang ideal, tentu idealnya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu dia adalah orang yang paling terdepan di dalam melakukan yang ma'ruf, dan juga ya dia orang yang paling jauh dari kemungkaran. Begitu idealnya. Karena walau bagaimanapun pada umumnya ya secara tabiat
fitriyah manusia, bahwasanya akan berat ya seseorang itu untuk memerintahkan orang lain kepada yang ma'ruf, padahal dia sendiri tidak melakukan yang ma'ruf itu. Dan juga akan menjadi berat ya ketika seseorang itu melarang orang lain untuk meninggalkan yang mungkar, sedangkan kemungkaran itu masih ada pada dirinya. Ya, secara naluri tabiat manusia ini tentu berat. Maka jelas ya, walau bagaimanapun idealnya seorang penegak amar ma'ruf nahi mungkar, dia adalah orang yang paling terdepan menjadi teladan di dalam kema'rufan dan di dalam menjauhkan kemungkaran. Demikian. Namun di beberapa kondisi memang bisa saja kita sendiri misalkan belum maksimal, tapi tetap amar ma'ruf nahi mungkar itu kita tegakkan. Contoh misalkan di tengah-tengah keluarga kita, mungkin kita rada kurang membaca Al-Quranul Karim, kurang rutin. Tapi tetap kita tegakkan amar ma'ruf kepada orang-orang di rumah kita. Ayo baca Quran, rajin-rajinlah baca Quran. Walaupun kita sendiri mungkin masih jarang-jarang baca Quran, tetap amar ma'ruf ya, dalam rangka menegakkan kebaikan di orang-orang sekitar kita, dan demikian seterusnya. Ala kulli hal, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah untuk menjadi teladan ya di dalam masalah ma'ruf dan teladan di dalam masalah meninggalkan yang mungkar. Karena walau bagaimanapun tentu Allah Subhanahu wa taala akan murka, bahkan murka yang sangat besar ya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, ketika kita mengucapkan apa yang tidak kita perbuat. Maka berusahalah seorang mukmin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya, dan dia selalu berusaha untuk menjadi inspirasi kebaikan, teladan kebaikan bagi orang, sehingga ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia menegakkannya dengan sepenuh jiwa raganya, dengan kemantapan jiwa dan juga raganya. Tidak lagi bimbang, tidak lagi ragu-ragu ya, karena dia merasa belum sepenuhnya juga di dalam melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Allahu a'lam bis-shawab. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ke pembahasan ayat berikutnya. Kita akan membahas ayat 110 dari surat Ali Imran. Ayat 110 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian di sini siapa? Kuntum. Kuntum di sini siapa? Taib. Kita akan memahami bahwa ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka kita sama-sama memahami bahwa ketika itu yang ada adalah para sahabat Nabi SAW. Jadi jelas ya, kalian di sini untuk pertama kali adalah para sahabat Nabi SAW. Karena ayat ini pertama dibacakan oleh Nabi, diperdengarkan oleh Nabi di hadapan para sahabatnya. Kuntum, kalian adalah sebaik-baik umat. Maka para sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik umat.
dan itu dikuatkan di dalam beberapa riwayat hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka dan juga orang-orang setelah mereka, yakni para tabi'in, atba'u tabi'in. Taib. Apakah kita bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini? Apakah kita umat akhir zaman, manusia yang jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini? Apakah bisa kita mendapatkan gelar sebaik-baik umat? Maka jawabannya iya. Kita bisa masuk dalam ayat ini ketika kita memenuhi syarat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yakni kita beramar ma'ruf nahi munkar dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar didasari oleh dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada yaumul akhir. Nah, inilah dua sifat yang menjadikan satu umat itu dikatakan sebaik-baik umat. Jadi dua sifat ini, amar ma'ruf nahi munkar dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah siapa yang menempuh dua perkara ini, insya Allah dia akan juga menjadi bagian daripada sebaik-baik umat. Makanya sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqra hadhil ayat. Ya, beliau ketika membaca ayat ini, beliau berkata, man sarrahu an yakuna min hadhil ummah falyuaddi syartallahi fiha. Siapa yang ingin, siapa yang suka untuk menjadi bagian daripada umat ini, yakni umat yang disebutkan di dalam ayat ini, maka hendaknya dia menunaikan, melaksanakan syarat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat tersebut. Dua syarat tadi hendaknya kita tempuh, hendaknya kita praktekkan, kita laksanakan, kita amalkan, supaya kita masuk dalam bagian daripada sebaik-baik umat. Maka dengan demikian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gambaran bagi kita, ya, contoh bagi kita untuk kemudian kita menjadi sebaik-baik umat. Maka ikutilah generasi terbaik umat ini jika kita ingin menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan dua sifat ini sangat melekat dan mendarah daging pada diri kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu benar-benar memiliki dua sifat yang mulia ini. Amar ma'ruf nahi munkar dan iman kepada Allah. Sehingga dengan demikian mereka itu sangat kuat dan akhirnya mereka berjaya. Ya, bisa menguasai muka bumi ini. Dari timur sampai baratnya, dari barat sampai timurnya. Dengan kejayaan iman, kejayaan Islam yang begitu mendarah daging di dalam hati mereka. Dan inilah yang sesungguhnya harus menjadi perhatian kita masing-masing. Ya, bagaimana kita bisa memiliki iman seperti imannya para sahabat yang sangat kokoh. Ya, ibaratkan gunung yang menjulang tinggi, menghunjam ke dasar bumi, sangat kokoh sekali. Iman, ya, yang sangat kokoh. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita pun bisa mengambil pelajaran bagaimana kondisi iman para sahabat yang sedemikian kuat, kokoh imannya. Ini tentu tidak lepas dari peran Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah